Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Muzaffar dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2022 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada kali ini, saya akan menyampaikan opini pribadi dengan tema Sistem Etika Pancasila antara Realisme dan Idealisme sebagai tugas pengganti UAS mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Dr. Otip Satibi, MPD. Nah, sebelum mengenal lebih jauh apa sih sistem etika Pancasila dan apa kaitannya dengan idealisme dan realisme dan apa aja sih tantangannya, mari kita kupas dulu satu persatu makna dari Pancasila itu sendiri. Pancasila sudah ditetapkan sebagai dasar negara sehari sudah proklamasi kemerdekaan yang bertepatan pada 18 Agustus 1945 yang disahkan secara konstitusional dan sekarang menjadi dasar negara Indonesia. Apa sih Pancasila itu? Pancasila merupakan pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun pengertian Pancasila itu sendiri ialah struktur pemikiran yang dirancang untuk memandu perilaku dan moral setiap masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya ini ada kedudukan Pancasila. Yang pertama itu Pancasila sebagai dasar negara. Apa jadinya jika suatu negara tidak memiliki dasar negara? Maka yang terjadi negara itu akan kacau balau dan sulit untuk maju dan berkembang karena tidak memiliki cita-cita, visi misi, serta tujuan hidup bernegara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya, kita menjadikan Pancasila sebagai pedoman di setiap hal yang kita lakukan. Sikap kita sebagai warga negara Indonesia juga harus mencerminkan nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa yang memiliki arti bahwa Pancasila menjadi cerminan jati diri bangsa Indonesia. Jati diri inilah yang membuat bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa lainnya. Nah, orang-orang luar negeri melihat sosok Indonesia ini berbeda dari negara yang lain karena mempunyai jiwa gotong royong. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Makna ini merupakan keputusan akhir bagi bangsa Indonesia yang harus diamalkan dan dilestarikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Mengandung arti bahwa kumpulan nilai Pancasila yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia. Asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai ideologi nasional adalah sarana pemersatu masyarakat dan pengaruh motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. Lantas, mengapa Pancasila dikaitkan dengan nilai idealisme dan realisme? Karena sila-sila Pancasila mengandung nilai-nilai kebenaran atau disebut idealisme. Diakui secara kolektif oleh masyarakatnya, serta dipercaya dapat mengantar pada kehidupan yang benar, meningkatkan kesejahteraan, menemukan keadilan, dan menimbulkan rasa aman baik sebagai pribadi maupun sebagai kelompok dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila mengandung nilai yang realistis karena sila-sila Pancasila juga dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga negara. Namun, di zaman sekarang banyak sekali penduduk Indonesia yang lupa atas Pancasila sebagai dasar negara dan tidak tahu nilai Pancasila yang terkandung dalam nilai idealisme dan realisme. Salah satu permasalahan sistem etika Pancasila antara realisme dan idealisme yang bertepatan pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia mengenai kasus gerakan organisasi Papua Merdeka yang disebut OPM yang kini dikenal sebagai kelompok kriminal bersenjata KKB. Gerakan separatis ini telah berdiri sejak 1965 dan eksis hingga sekarang di Papua dan di Papua Barat. Tujuan mereka adalah untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam memperjuangkan keinginannya
Kelompok ini kerap melakukan tindakan kriminal yang memakan korban jiwa. Tak jarang, para wanita dan anak-anak menjadi korban kebrutalan KKB. Hingga kini, KKB masih sulit diatasi karena mereka dilengkapi dengan persenjataan yang lengkap dan mutakhir. Mereka pun bersembunyi di wilayah pergunungan Papua. Nah, itu dia opini pribadi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.